Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel Putri Rahmadani. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang analisis fundamental terhadap pasar uang dan pasar modal. Selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian analisis fundamental. Analisis fundamental adalah aktivitas meneliti kondisi keuangan untuk mengetahui operasi perusahaan yang mengeluarkan saham dengan lebih baik. Biasanya analisis fundamental adalah analisis perhitungan nilai intrinsik terhadap saham dengan menggunakan data keuangan perusahaan. Analisis fundamental menguraikan beberapa variabel data. Yang pertama yaitu pertumbuhan pendapatan, revenue growth, yaitu presentasi pertumbuhan pada suatu variabel yang dihitung dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, rasio laba terhadap saham yang beredar, earnings per share atau EPS, adalah rasio yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba untuk setiap lembar saham yang beredar. Yang ketiga, rasio pertumbuhan EPS diperoleh dengan membandingkan nilai rasio laba terhadap saham yang beredar pada tahun berjalan dengan nilai EPS pada kuartal yang sama pada tahun sebelumnya untuk menggambarkan pertumbuhan tingkat keuntungan perusahaan. Yang keempat, rasio harga saham terhadap laba per lembar saham, price earning ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk menilai mahal murahnya saham berdasarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih. Yang kelima, rasio harga saham terhadap pertumbuhan laba perseroan, price earning growth ratio, rasio yang menghitung nilai wajar saham berdasarkan laba saat ini dan potensi pertumbuhannya di masa depan. Yang keenam, rasio harga saham terhadap penjualan, price atau sales ratio, yaitu salah satu cara untuk menilai harga wajar saham yang membandingkan harga saham saat ini dengan pendapatan atau penjualannya. Yang ketujuh, rasio harga saham terhadap nilai buku, price book value, yaitu rasio yang digunakan untuk membandingkan harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Yang kedelapan, rasio utang perseroan, debit ratio, yaitu rasio yang mengukur besarnya penggunaan utang oleh perusahaan untuk membiayai aset-aset yang dimiliki. Yang kesembilan, margin pendapatan bersih, net profit margin, yaitu profitabilitas yang diperlukan oleh suatu perusahaan untuk mengetahui persentase laba yang dapat setelah dikurang pajak. 6 prinsip dalam analisis fundamental. Yang pertama yaitu reaksi berantai. Semakin besar dampak berantai suatu informasi, akan semakin besar pengaruhnya terhadap nilai sebuah indeks perusahaan. Yang kedua, jarak informasi. Semakin dekat sebuah informasi dengan suatu indeks saham, semakin besar pengaruhnya informasi tersebut. Yang ketiga, sumber berita. Semakin resmi sumber berita tersebut, semakin kuat pengaruhnya terhadap nilai suatu indeks saham. Yang keempat, nilai berita. Berita ekonomi lebih kuat pengaruhnya terhadap indeks saham suatu negara dibandingkan dengan berita lainnya, seperti politik, sosial, ataupun budaya. Yang kelima, berita penawaran bersifat bearish. Bearish berasal dari kata beruang. Yang keenam, berita permintaan bersifat bullish. Bullish berasal dari kata bull, sapi jantan. Sifat tersebut menggambarkan gerakan harga pasar terlihat seolah-olah akan turun, tetapi sebenarnya akan naik. Berikut ini keunggulan dan kelemahan analisis fundamental. Yang pertama, keunggulan analisis fundamental. Yang pertama, berguna dalam menentukan arah jangka panjang. Yang kedua, lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, dapat menjelaskan lebih tepat mengenai alasan harga naik dan turun. Yang keempat, mampu memberikan dasar yang logis dalam mengambil keputusan investasi. Kelemahan dari analisis fundamental memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, tidak efisien dan sulit berfungsi pada pasar modal karena asumsi dasarnya pada efisien. Yang ketiga, asumsi pasar efisien sulit diterapkan karena informasi dapat sempurna berdasarkan atas kualitas dan waktu, tetapi tidak mungkin sama dengan persepsi. Yang keempat, tidak dapat menggambarkan psikologi pasar dan investor saat itu. Yang kelima, tidak fleksibel untuk menentukan periode waktu yang diinginkan. Elemen dalam analisis industri. Terdapat 4 elemen. Yang pertama yaitu produk domestik bruto, yaitu nilai total pasar produk barang jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Pertumbuhan produk domestik bruto merupakan indikasi terjadinya pertumbuhan ekonomi. Jika ekonomi suatu negara mengalami pertumbuhan, daya kemampuan beli masyarakat juga ikut meningkat dan
Momentum tersebut dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan kemampuan penjualan untuk mendapatkan profit yang lebih. Yang kedua, inflasi. Inflasi yaitu meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Yang ketiga, tingkat suku bunga BI. Tingkat suku bunga merupakan ukuran keuntungan investasi yang dapat diperoleh investor dan sebaliknya. Hal tersebut merupakan ukuran biaya modal yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menggunakan modal dari investor. Tingkat suku bunga yang tinggi akan mengaruhi nilai sekarang. Yang keempat, kurs rupiah. Kurs rupiah adalah nilai rasio perbandingan mata uang rupiah dengan mata uang lain. Nilai suatu mata uang ditentukan oleh nilai tukar mata uang tersebut terhadap mata uang lainnya. Secara teori, dampak perubahan tingkat atau nilai tukar dengan investasi bersifat tidak pasti. Terdapat 4 langkah analisis perusahaan menggunakan analisis fundamental. Yang pertama yaitu menghitung kondisi ekonomi secara keseluruhan. Terdapat 5 poin. Apakah tingkat inflasi tinggi atau rendah? Yang kedua, apakah suku bunga naik atau turun? Yang ketiga, apakah konsumen yakin atau ragu-ragu dalam mengeluarkan uang? Yang keempat, apakah neraca perdagangan untung atau rugi? Yang kelima, apakah suplai uang naik atau turun? Yang kedua, menghitung kondisi industri secara keseluruhan. Saham yang lemah dalam industri yang kuat lebih disukai daripada saham yang kuat dalam industri yang lemah. Selanjutnya yaitu yang ketiga, menghitung kondisi perusahaan. Kondisi perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan rasio-rasio seperti rasio net profit margin, price and earning ratio, book value, price to book value, current ratio, debit ratio, dan inventory turnover. Selanjutnya yang keempat yaitu menghitung nilai saham perusahaan. Nilai saham overvalued, undervalued, atau pas harganya. Terdapat keputusan menjual atau membeli saham. Investor dianjurkan membeli saham jika garis rata-rata bergerak secara mendatar dan harga pasar saham melampaui garis tersebut. Yang kedua, harga saham di bawah garis rata-rata bergerak yang sedang menaik. Yang ketiga, harga saham saat ini berada di atas garis rata-rata bergerak dengan cenderung menurun, namun kembali menaik sebelum mencapai garis tersebut. Selanjutnya, investor disarankan menjual saham jika yang pertama, harga saham saat ini berada di bawah garis rata-rata bergerak mendatar. Yang kedua, harga saham bergerak naik di atas garis rata-rata bergerak, namun garis rata-rata bergerak tersebut justru sedang menurun. Yang ketiga, harga saham yang cenderung mengalami kenaikan, berada di bawah garis rata-rata bergerak, tetapi kembali menurun sebelum mencapai garis rata-rata bergerak tersebut. Cukup sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching.